Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan pengembangan hipotesis. Dan pada hari ini pokok pembahasan kita yaitu mengenai definisi teori ilmiah, fungsi dalam penelitian, definisi hipotesis, fungsi hipotesis, karakteristik hipotesis, dan tahapan-tahapan pembentukan hipotesis. Kemudian ada hubungan antara hipotesis dengan teori. Lanjut ke definisi teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak yang mengindikasi adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi berdasarkan Sardar tahun 1996. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Kemudian yaitu definisi teori ilmiah. Teori ilmiah adalah seperangkat pernyataan dan definisi dari sistem klasifikasi yang disusun secara sistematis kaum positivistik seperti dikemukakan Runner. Teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis saling berkaitan yang sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan. Di samping itu, teori dianggap juga sebagai seperangkat hubungan antara proposisi yang bersifat logis dan dapat diuji secara empiris. Teori tersebut berupaya menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, dan mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori ini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu ada gejala yang diamati, kemudian pada gejala tersebut terjalin hubungan keterkaitan logis dan sistematis, ada generalisasi, analisis deduktif, dan bersesuaian dengan realita dan dapat dibuktikan. Kemudian yaitu fungsi teori dalam penelitian. Secara umum teori memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan atau explanation yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua yaitu untuk meramalkan atau prediction yang digunakan untuk memprediksi, memandu serta menemukan fakta yang merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pengendalian atau kontrol yang digunakan membahas hasil penelitian sehingga penelitian dapat memberikan saran dalam pemecahan masalah. Kemudian jika dijabarkan ada beberapa kegunaan dari teori dalam penelitian, yaitu sebagai penyusun generalisasi atas fakta-fakta, menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, kemudian untuk membuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi, kemudian pengawas lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi, kemudian pelaksana kegiatan penelitian sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, dan juga sebagai kerangka penalaran logis. Kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu masuk ke definisi hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti hypo, di bawah, dan tesis, pendirian, pendapat yang ditegakkan. Menurut Soekajijo tahun 1993. Artinya, hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa, secara sadar, teliti, dan terarah. Dalam penggunaan sehari-hari, hipotesa ini sering juga disebut dengan hipotesis. Tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Kemudian fungsi dari hipotesis itu sendiri. Fungsi hipotesis di dalam penelitian yaitu sebagai untuk menguji teori, untuk mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena sosial,
sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian dan memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Kemudian masuk ke karakteristik hipotesis. Untuk dapat menginformasikan hipotesis yang baik dan benar, sedikitnya harus memiliki beberapa ciri pokok, yakni yang pertama yaitu hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi. Kemudian, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Kemudian, hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Kemudian, selanjutnya yaitu hipotesis harus bebas nilai. Artinya, nilai-nilai yang dimiliki peneliti dan preferensi subjektivitas tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah, seperti halnya dalam hipotesis. Kemudian hipotesis harus dapat diuji. Untuk itu instrumen harus ada atau dapat dikembangkan yang akan menggambarkan ukuran yang valid dari variabel yang diliputi. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis harus spesifik. Hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Kemudian setelah dijelaskan definisi, kemudian karakteristik, kita masuk ke dalam tahapan-tahapan pembentukan hipotesis. Dalam menentukan hipotesis, yang pertama yaitu menentukan masalah. Kemudian hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminary hipotesis. Kemudian pengumpulan fakta. Kemudian diinginkan oleh formulasi hipotesa. Kemudian diuji dengan pengujian hipotesa, kemudian aplikasi atau penerapan. Kemudian hubungan antara hipotesis dengan teori. Karena teori berhubungan dengan hipotesis, merumuskan hipotesis akan sulit jika tidak memiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti, tidak mengembangkan proporsi yang tegas tentang masalah penelitian, atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada. Kemudian karena ada penyusunan hipotesis yang reliable dan dapat diuji adalah teori. Tingkat ketepatan hipotesis dalam menduga, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena atau peristiwa atau hubungan antara fenomena yang ditentukan oleh tingkat ketepatan atau kebenaran teori yang digunakan dan yang disusun dalam kerangka teoritis. Jadi sumber hipotesis adalah teori sebagaimana disusun dalam kerangka teoritis. Karena itu baik buruknya suatu hipotesis tergantung pada keadaan relatif dari teori penelitian mengenai suatu fenomena sosial. Meskipun lebih sering terjadi bahwa penelitian berlangsung dari teori ke hipotesis, kadang-kadang sebaliknya yang terjadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.